إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah taala berikan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu juga dengan taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, nikmat yang Allah taala berikan kepada kita sangatlah banyak. Dan di antara nikmat yang berharga, sangat berharga, adalah Allah taala memberikan kepada kita agama yang sempurna, agama Islam. Yang mana agama ini tidak ada yang menandinginya di antara agama-agama yang lain. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah taala hanyalah Islam. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya agama tersebut, dan orang tersebut akan termasuk dalam golongannya orang-orang yang merugi. Ya. Maka ketika kita sudah mendapatkan nikmat berupa agama Islam ini merupakan keberuntungan yang sangat besar. Ya. Dan agama Islam yang Allah taala anugerahkan kepada kita ini sudah Allah taala sampaikan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu, dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku, dan aku ridhai Islam sebagai agama bagimu. Maka agama Islam ini adalah agama yang sempurna. Dalam semua lini kehidupan manusia ada aturan-aturan dalam Islam. Dan aturan-aturan dalam Islam itu pun Masya Allah, bukan aturan-aturan yang sembarangan, tetapi aturan-aturan yang mencapai tingkat keindahannya. Ya, mencapai puncak tingkat puncak keindahan suatu aturan. Bagaimana tidak, sedangkan agama tersebut, agama ini yaitu agama Islam, yaitu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil. Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui hakikat perincian apa yang dibutuhkan oleh setiap manusia. Maka syariat yang ada dalam Islam sungguh kalau kita pelajari mengandung keindahan-keindahan yang seandainya kita memahami hal tersebut, kita akan merasa bangga dengan memiliki agama ini, merasa senang, merasa bahagia dengan memiliki agama ini, dan tidak akan rela apabila agama ini ditukar dengan yang lain. Ya. Kalau kita perhatikan, ini di antara hadis yang akan kita baca nanti insyaallah pada malam hari ini. Hadis ini akan menerangkan kepada kita salah satu sisi di antara keindahan agama kita. Salah satu sisi di antara keindahan agama kita.
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam agama kita ini mengharuskan atau mensyariatkan kepada kita untuk berlaku ihsan. Berlaku ihsan yaitu sebaik-baiknya berlaku atau melakukan sebuah perbuatan yang terbaik, perbuatan yang paling baik, yang penuh dengan kebaikan terhadap segala sesuatu yang ada di hadapan kita, terhadap segala sesuatu yang kita lakukan. Ya. Maka kita akan lihat bahwasanya perkara-perkara yang dituduhkan oleh orang-orang kafir kepada agama Islam ini, bahwasanya agama ini adalah agama yang penuh dengan kekurangan, yang mereka menganggap agama ini agama yang keras, agama teroris misalnya, atau agama yang terbelakang misalnya. Maka sungguh semua itu adalah tuduhan-tuduhan yang tanpa bukti. Bahkan bukti-bukti menunjukkan bahwasanya agama ini adalah agama yang indah, agama yang penuh dengan kebaikan. Nanti kita akan pelajari dalam hadis yang akan kita baca ini, bahwasanya Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada siapapun, sampai pun kepada binatang. Ya. Sampai pun kepada binatang, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat sebaik-baiknya. Taib. Makanya kita akan baca hadis ini, yaitu hadis yang ke-17 yang disampaikan oleh Nawawi rahimahullahu taala, disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Arba'in Nawawiyah. Hadis yang beliau sampaikan mengambil dari hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, ya, dari sahabat Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang dia menyampaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha katabal ihsana ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinul qitlata wa idza dhabhtum fa ahsinudz dzibhata wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah taala mensyariatkan atau mewajibkan ihsan, perbuatan sebaik-baiknya, melakukan perbuatan dengan sebaik-baiknya ala kulli syai', pada semua perkara. Ya. Jadi ini merupakan salah satu kaidah yang penting dalam agama kita, bahwasanya semua yang disyariatkan oleh Allah Tabaraka wa taala semuanya adalah menuju kepada kebaikan. Ya. Karena Allah Taala telah menetapkan, telah mensyariatkan, telah mewajibkan agar kita itu melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Ya. Agar kita berbuat ihsan dalam segala sesuatu hal. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini mengatakan ala kulli syai', pada segala sesuatu. Yang ini kata kulli syai', segala sesuatu, ini maknanya umum, mencakup apa saja. Mencakup apa saja yang ada di hadapan kita, yang kita lakukan, maka dianjurkan, disyariatkan, bahkan diwajibkan untuk melakukannya sebaik-baiknya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh, dengan contoh yang menunjukkan bahwasanya perkara yang lebih besar itu tentu saja Allah Ta'ala memerintahkan untuk berbuat ihsan. Sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mencontohkan dalam perkara yang orang itu menganggapnya remeh, yaitu dalam masalah menyembelihan, dalam masalah bersikap terhadap binatang. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Apabila kamu membunuh sesuatu, ya, nanti kita akan terangkan ini maknanya, ini bisa mencakup membunuh binatang yang
dibolehkan untuk dibunuh, mencakup pula membunuh manusia yang berhak untuk dibunuh. Nanti kita akan terangkan insyaallah. Apabila kalian membunuh fa ahsinul qitlah, maka lakukanlah tata cara pembunuhan dengan sebaik-baiknya, dengan cara yang paling baik. Ini nanti kita akan terangkan insyaallah. Wa idza dzabhtum fa ahsinuz dzibhah. Apabila kamu menyembelih, maka lakukanlah cara penyembelihan yang terbaik, yang sebaik-baiknya. Maka beliau menyontohkan di sini wal yuhidda ahadukum syafratah, di antara cara penyembelihan yang terbaik, ya, hendaknya salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya. Ya, jangan sampai ketika menyembelih pisaunya itu ketul, ya, atau tidak tajam sehingga malah menyakiti binatang yang disembelih. Hendaknya menajamkan pisaunya wal yurih dzabihatahu, dan hendaknya dia menjadikan binatang sembelihannya itu merasa tenang, merasa nyaman, ya. Di antaranya seperti yang disampaikan oleh para ulama, jangan dibuat tegang binatang tersebut. Nanti kita akan berikan contoh-contohnya. Nah, baik. Kita akan mengambil beberapa faedah dari hadis ini, ya, yang akan lebih menjelaskan tentang kandungan dari hadis ini, insyaallah taala. Yang pertama, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Allah taala telah menetapkan, mensyariatkan, atau bahkan bisa dimaknai mewajibkan ihsan, yang berbuat ihsan pada segala sesuatu. Kalimat ihsan, ya, berasal dari kata ahsana yuhsinu, ya, yaitu melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya, melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Dan kita sebagai hamba Allah Ta'ala ini sangat disukai oleh Allah Ta'ala apabila melakukan suatu amalan, hendaknya melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayutqinahu. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu mencintai, senang, Allah itu senang, mencintai apabila salah seorang di antara kalian itu melakukan suatu amalan, orang tersebut, ya, melakukannya dengan sebaik-baiknya. Ayutqinahu, itqan, melakukan amalan sebaik-baiknya. Ini juga termasuk makna ihsan, ya. Nah, ini makna kalimat ihsan. Nah, sehingga para ulama menerangkan bahwasanya ihsan ini ada dua bentuk ihsan, yaitu ihsan dalam muamalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan ihsan dalam muamalah kita terhadap makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang mana dalam muamalah kita kepada Allah taala adalah ibadah. Sehingga para ulama ada yang mengatakan ihsan itu ada dua macam, yang Allah wajibkan kepada kita atau yang Allah syariatkan kepada kita. Yang pertama adalah ihsan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah ihsan dalam bermuamalah, ya, berperilaku kepada sesama makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini dua makna ihsan. Yang mana apabila seseorang itu sudah melaksanakan ihsan dalam dua hal ini, baik terhadap sesama makhluk ataupun ihsan dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, maka dia berhak menyandang gelar seorang muhsin, seorang yang disebut muhsin, yang mana orang-orang tersebut akan mendapatkan keistimewaan, ya, akan mendapatkan keistimewaan. Innallaha yuhibbul muhsinin, diantaranya sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, yaitu ihsan dalam beribadah kepada Allah Ta'ala dan juga ihsan berbuat baik kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Juga ketika seseorang hamba itu sudah melaksanakan dua macam ihsan ini dengan sempurna, maka dia akan mendapatkan balasan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala, dari ihsannya Allah Ta'ala, dari kebaikan dari Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidak adalah balasan dari perbuatan ihsan itu melainkan yaitu perbuatan ihsan juga dari Allah Subhanahu wa taala.
Jadi ketika seseorang itu berbuat ihsan, baik dalam hal ibadahnya ataupun dalam muamalahnya kepada sesama makhluk, maka pasti akan dibalas oleh Allah Ta'ala dengan ihsannya Allah Ta'ala kepada orang tersebut. Ya. Semakin sempurna ihsan kita dalam ibadah dan juga dalam muamalah kepada makhluk, maka akan semakin sempurna balasan kebaikan Allah Ta'ala kepada kita. Ya. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala, di antara balasan ihsan dari Allah Ta'ala, lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang telah berbuat ihsan, ya, bagi orang-orang yang telah berbuat ihsan, baik dalam hal ibadah kepada Allah Ta'ala ataupun dalam ihsan berbuat baik kepada sama makhluk, maka dia akan mendapatkan al-husna dan ziyadah. Akan mendapatkan al-husna, yaitu perkara-perkara yang penuh dengan kebaikan, yaitu nikmat surga. Dia akan mendapatkan surga di akhirat nanti, wa ziyadah, dan akan mendapatkan tambahannya. Tambahan, maksudnya tambahan kenikmatan yang mengalahkan nikmatnya surga. Oh, ada ya. Nikmat surga itu sudah luar biasa, sebagaimana kata Rasul Muhammad SAW dari Allah Ta'ala yang menyatakan, a'dadtu li'ibadi ma la 'ainun ra'at wa la 'udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku telah menyiapkan li'ibadiyas salihin, untuk hamba-hambaku yang saleh, kenikmatan yang tidak pernah dipandang oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Nikmat yang luar biasa di surga. Allah sudah menyiapkannya. Luar biasa. Enggak bisa dibandingkan dengan nikmat dunia. Tidak bisa dibandingkan, karena jauh sekali perbandingannya. Itu masih bisa dikalahkan dengan satu kenikmatan yang Allah sebutkan dalam ayat ini, ziyadah, tambahan. Apa itu? Yaitu memandang kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Bisa melihat kepada wajahnya Allah Subhanahu wa taala di surga. Surga itu adalah makhluk ciptaan Allah. Ya kan? Surga itu makhluk ciptaan Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala jadikan luar biasa indahnya, luar biasa nikmatnya. Lalu bagaimana dengan penciptanya? Seandainya surga yang itu merupakan makhluk ciptaan Allah itu sudah luar biasa keindahannya, sudah luar biasa kenikmatannya, maka akan lebih luar biasa lagi adalah apa? Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diterangkan oleh para ulama, orang-orang yang masuk ke dalam surga, yang menempati surga-surga mereka, surga-surganya Allah Ta'ala, maka mereka akan diberikan kenikmatan ini, yang ketika mereka melihat wajah Allah Tabaraka wa Ta'ala ini sudah hilang. Artinya apa namanya? Sudah lupa semua dengan kenikmatan yang ada di dalam surga. Kenikmatan surga yang luar biasa bisa dihilangkan. Maksudnya dilupakan hanya dengan apa? Melihat wajah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwa melihat wajah Allah Ta'ala merupakan nikmat yang luar biasa. Nah, dan ini Allah Ta'ala berikan balasan ini kepada siapa? Ahsanu, alladzina ahsanu, kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Itu tadi, ketika seseorang itu sempurna dalam ihsannya, dia itu beribadah sebaik-baiknya kepada Allah Ta'ala, dan juga bermuamalah dengan sebaik-baiknya kepada sesama makhluk Allah Ta'ala, maka dia akan mendapatkan balasan ini. Ya, baik. Nah, lalu bagaimana maksud dari berbuat ihsan kepada Allah Ta'ala ataupun dalam ibadah kepada Allah Ta'ala dan juga berbuat ihsan kepada makhluk, ya? Yang pertama yaitu berbuat ihsan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maknanya adalah tentu saja sesuai dengan konsekuensi dari makna bahasa ihsan, yaitu berbuat sebaik-baiknya, maka seseorang beribadah dengan sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diterangkan dalam hadis yang lain yang sudah kita pernah baca, dalam hadisnya Jibril alaihissalam, ketika Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Jibril, akhbirni 'anil ihsan, ya, beritahukan kepadaku tentang ihsan, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Yaitu engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi seakan-akan kamu melihat Allah Ta'ala. Dalam kondisi seakan-akan kamu melihat Allah Ta'ala. Jadi kita bisa pikirkan sekarang, yaitu ketika seseorang mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala sebagai penciptanya, tentang Allah Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang seluruh nikmat adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala,
tentang Allah Ta'ala yang memiliki sifat yang maha perkasa, maha kuasa atas segala sesuatu, maha kuat, ya, yang Allah Ta'ala mampu untuk menghukum siapa saja hambanya yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ketika seseorang itu beribadah, ya, dalam keadaan langsung di hadapan zat yang seperti ini, bagaimana kira-kira? Apakah ada kesempatan untuk melirik sana dan kemari? Apakah ada kesempatan untuk memikirkan perkara-perkara dunia? Ya, maka tentu saja tidak. Karena dia berhadapan langsung kepada pencipta alam semesta. Berhadapan langsung kepada Allah Ta'ala yang apabila Allah menghendaki kita mati seketika itu, maka akan mati. Ya kan? Maka orang ini akan beribadah dengan sebaik-baiknya di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Demikianlah orang yang ihsan, meskipun dia itu tidak bisa melihat Allah Ta'ala secara langsung di dunia ini, tetapi orang yang ihsan ini yaitu apa? Dalam beribadah kondisinya seakan-akan dia berhadapan langsung di hadapan Allah Tabaraka Ta'ala. Ka'annaka tarah, seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau tidak bisa sampai derajat yang seperti itu, karena kata para ulama ini ada dua derajat dalam ihsan, ini ada dua derajat, yaitu tadi kondisi yang seperti yang pertama tadi, yang kedua seandainya tidak bisa mengkondisikan diri seperti itu, maka memahami, meyakini, menyadari bahwasanya fa innahu yarak, bahwasanya Allah Ta'ala melihat engkau. Kalau kita nggak bisa memposisikan diri kita, mengkondisikan diri kita seakan-akan beribadah di hadapan Allah Ta'ala, maka posisikanlah diri kita bahwasanya kita senantiasa dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini cara untuk berbuat ihsan di dalam ibadah kepada Allah Ta'ala. Kalau kita bisa mempraktekkan ini sebagai contoh dalam ibadah salat, ya, sebagai contoh dalam ibadah salat, maka insya Allah salat kita akan khusyuk. Ya, kalau bisa mempraktekkan makna kalimat ihsan ini, ya, dalam ibadah salat kita, maka insya Allah akan khusyuk. Tapi ingat ya, bukan maksudnya adalah kita membayangkan wajah Allah atau membayangkan Allah di hadapan kita. Tidak, enggak boleh membayangkan zatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala tidak ada sesuatu pun yang menyerupai dengan dia. Apapun yang kita bayangkan tentang Allah Ta'ala, yang kita gambarkan dalam benak kita tentang Allah Ta'ala, itu pasti keliru. Karena yang kita bayangkan dalam benak kita itu adalah syai'. Hasil dari pikiran kita adalah makhluk, ya kan? Dan nggak mungkin bisa menyamai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi nggak usah membayangkan Allah di hadapan kita, enggak. Tapi maksudnya adalah memikirkan diri kita apabila kita ibadah langsung di hadapan Allah seperti apa. Itu maksudnya. Ya, taib. Dan tentu saja ini berbuat ihsan dalam ibadah kepada Allah Ta'ala tidak akan mungkin dilaksanakan oleh seorang hamba yang tidak mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak mungkin bisa dilaksanakan oleh seorang hamba yang tidak mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka jalan yang paling penting untuk kita usahakan agar kita bisa beribadah dengan ihsan adalah kita mengenal Allah Ta'ala, mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita mengetahui dengan yakin, seyakin-yakinnya bahwasanya Allah Ta'ala itu ini melihat kita, mendengar kita. Bahwasanya Allah Ta'ala itu zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Allah Ta'ala Al-Qahhar, Al-Jabbar, ya, Syadidul Iqab, Ghafirul Dzambi, Qabilut Taubi, ya. Allah Ta'ala maha mengampuni dosa, menerima taubat. Sehingga ketika kita salat misalnya dalam keadaan kita itu bergelimang kemaksiatan, baru saja melakukan kemaksiatan, kita ingat Allah Ta'ala sangat menerima ampunan kita, sangat menerima apa? Permohonan taubat kita, permohonan ampunan kita, maka kita akan khusyuk di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ketika salat. Ini contoh saja, ya. Jadi tidak akan mungkin bisa diraih derajat ihsan dalam ibadah kepada Allah Ta'ala kecuali dengan mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ini tentu saja menuntut kita untuk mempelajari ilmu ini tentang akidah, tentang keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Taib, ini ihsan yang pertama, yaitu ihsan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ihsan yang kedua adalah ihsan dalam bermuamalah kepada sesama makhluk Allah Ta'ala. Ihsan yaitu berbuat baik sebaik-baiknya
dalam bermuamalah kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja yang namanya makhluk Allah taala itu kan bermacam-macam. Ya, bertingkat-tingkat kemuliaan mereka. Maka demikian pula dalam bermuamalah kepada makhluk itu pun berbeda-beda caranya. Ya. Tetapi secara umum bahwasanya seluruh makhluk Allah Ta'ala itu kita harus berbuat ihsan kepada mereka. Bahkan sampai pun kepada orang-orang yang kita perangi, orang-orang yang kita benci, orang kafir misalnya, ya, maka kita juga harus berbuat ihsan sesuai dengan ketentuan syariat. Ya. Taib. Makanya dalam berperang melawan orang-orang kafir itu ada aturan-aturan. Ya, ada aturan-aturannya. Enggak boleh sembarangan berperang tanpa ihsan, enggak boleh. Di antara aturan-aturannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tumatsilu bihim wa alla yuqtala syaikhun wa alla tuqtala imra'atun wa la tiflun. Ya. Di antara ketentuan syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam, syariat agama Islam ini dalam masalah perang, ya, melawan orang-orang kafir, disebutkan bahwasanya tidak boleh memutilasi orang kafir, korban musuh kita, korban yang jatuh dari musuh kita. Misalkan berperang gitu kan, berperang kemudian musuh kita sudah jatuh, mati sudah, ya, saking marahnya kemudian dicincang, dipotong tangannya, dipotong kakinya, dipotong telinganya, lidahnya dipotong. Enggak boleh seperti ini. Ini tidak ihsan, ya, tidak ihsan. Ketika dia sudah mati ya sudah. Ya, enggak boleh dicincang, enggak boleh dimutilasi. Ya. Demikian pula wala yuqtalu syaikhun. Tidak dibunuh orang yang sudah lanjut usia. Ya. Orang yang sudah lanjut usia tidak boleh dibunuh. Wala tuqtal imratun. Tidak boleh dibunuh juga wanita, anak-anak, ya. Ini. Jadi ada aturannya dalam berperang itu. Dalam berperang itu ada aturannya. Ada di antara manusia-manusia yang tidak boleh dibunuh. Termasuk juga dalam keterangan yang lain tidak boleh dihancurkan tempat ibadah mereka. Ya. Ya, kita lihat orang-orang yang menggembar-gemborkan seruan jihad menurut mereka, ya kan? Yang pada hakikatnya itu bukan jihad. Kemudian mereka melakukan pengeboman di mana-mana, gitu kan? Pengeboman di tempat-tempat umum, ya. Siapa yang mati di situ? Ya. Apakah bisa diyakini mereka semua adalah orang kafir? Enggak bisa diyakini demikian. Bahkan mungkin mayoritasnya adalah kaum muslimin, karena pengeboman itu dilakukan di negerinya kaum muslimin, gitu kan. Dan lagi yang meninggal dunia akibat pengeboman itu bisa jadi ada anak-anak, ada wanita, ada orang yang lanjut usia, ya kan. Ini sama sekali bukan termasuk bagian dari ihsan, sehingga bukan termasuk bagian dari agama Islam, gitu. Sehingga kita ketahui bahwasanya dari sini agama Islam yang sesungguhnya dari Rasulullah SAW itu adalah agama yang indah. Pokoknya kalau kita mengikuti syariat Rasulullah SAW, mengikuti tuntunannya Rasulullah SAW, maka insya Allah akan kita mendapatkan keindahan agama ini. Ya. Hanya saja orang-orang yang menyimpang dari jalannya Rasul SAW itulah yang membuat citra buruk terhadap agama Islam ini. Maka kita harusnya memilih-milih di dalam mempelajari agama Islam ini, kan ada orang-orang yang mengajarkan agama Islam dengan pemahaman mereka sendiri sehingga menjadikan citra Islam itu menjadi buruk. Nah, taib. Kita kembali kepada masalah ihsan kepada sama makhluk. Jadi ihsan kepada sama makhluk ini secara umum seluruh makhluk itu memiliki hak untuk diperlakukan sebaik-baiknya menurut aturan syariat ini. Ya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa, yang ini disebutkan oleh para ulama dengan al-huququl asyrah. Ya, ayat yang menyebutkan tentang hak-hak terhadap 10 pihak. Yang pertama disebutkan adalah tentang haknya Allah Taala. Ya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kamu kepada Allah dan janganlah menyekutukan sesuatu pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini haknya Allah Taala. Setelah Allah menyebutkan haknya ini, lalu Allah Ta'ala menyebutkan haknya manusia, ya, haknya manusia yang mereka berhak untuk
diperlakukan dengan ihsan, dengan sebaik-baiknya. Allah Ta'ala berfirman, wabil walidaini ihsana wabidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junub was sahibi bil jamb wabnis sabil wama malakat aymanukum. 9 yang disebutkan Allah Ta'ala dari manusia, dan 1 haknya Allah Ta'ala, sehingga totalnya adalah 10 hak Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ini. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah, berbuat ihsanlah kepada kedua orang tua. Ya, berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Ini manusia yang memiliki hak besar bagi kita, atas kita. Manusia yang memiliki hak yang sangat besar atas kita, yaitu kedua orang tua kita. Karena kedua orang tua kita adalah yang menjadi sebab ini perantara kehidupan kita di dunia ini. Yang menciptakan kita adalah Allah Ta'ala. Tetapi Allah Ta'ala menciptakan kita dengan sebab akibat, yaitu apa? Dengan adanya orang tua kita. Kita lahir ke bumi ini. Sehingga orang tua itu mau bagaimanapun mereka memiliki hak untuk kita berbuat baik kepadanya, terutama ibu. Ya kan, terutama ibu. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, siapa yang paling berhak untuk saya perlakukan dengan sebaik-baiknya? Maka dijawab, ibumu. Terus tanya lagi, siapa lagi setelah itu? Ibumu. Siapa lagi setelah itu? Ibumu. 3 kali. Baru setelah itu dijawab, kemudian bapakmu. Ya. Karena memang keberadaan hidup kita di dunia ini ya, yang paling besar andilnya adalah ibu kita. Sebelum kita lahir, siapa yang mengandung? Ibu. Selama beberapa bulan lamanya, dengan kesusahan dan kepayahan yang dialami oleh ibu kita. Kemudian setelah melahirkan masih disusui, dan seterusnya. Kita tahu sendiri ya tentang hal tersebut. Ya. Jadi kedua orang tua adalah orang yang memiliki hak yang sangat besar atas kita, sehingga wajib bagi kita untuk berbakti kepada mereka, berbuat baik kepada mereka. Ya. Kemudian disebutkan juga wabidzil qurba, dan orang-orang yang memiliki kekerabatan dengan kita. Orang-orang yang memiliki kekerabatan dengan kita, yaitu yang memiliki kedekatan dengan kita secara nasab, ada hubungan dengan orang tua kita. Saudara kita misalnya, paman kita misalnya, ya, bibi kita misalnya, atau sepupu kita, yang termasuk kekerabatan. Maka ini juga memiliki hak untuk diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Wal yatama, dan anak-anak yatim. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kelemahan, ya, tidak memiliki bapak yang menanggung kehidupan mereka, sehingga mereka adalah orang-orang yang lemah. Sehingga sebaiknya bagi setiap muslim yang memiliki kelonggaran harta, ya, juga ikut andil di dalam mengurusi anak yatim. Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, yang maknanya kurang lebih, ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah. Aku dengan orang yang mengurusi anak yatim, yang mengkafil anak yatim, yang menghidupi anak yatim, seperti 2 jemari ini di dalam surga. Seperti 2 jemari ini, yaitu jari telunjuk dengan jari tengah. Artinya apa? Dekat. Mendapatkan kedekatan dengan Rasulullah SAW di surga. Dengan sebab apa? Ikut membantu kehidupan anak yatim, berbuat baik kepada anak yatim. Ya. Wal masakin, dan juga orang-orang miskin. Wal jari dzil qurba, tetangga yang dekat. Wal jaril junub, tetangga yang jauh. Wasahibi bil jambi, teman sejawat, yaitu yang sering bersama dengan kita, entah itu teman sekantor, teman sepekerjaan, atau sebagian ulama mengatakan istri kita juga termasuk bagian dari as-sahibi bil jambi, karena orang yang senantiasa mengiringi kita. Wa ibnis sabil, orang yang musafir yang kehabisan bekal di tengah jalan. Wa ma malakat aymanukum, dan budak-budak yang kalian miliki. Sampai pun budak yang dimiliki oleh seseorang, yang budak itu, ya, secara status kemanusiaan itu rendah, dimiliki oleh kita, tetap kita harus berbuat baik kepada mereka. Sampai-sampai para sahabat yang memperhatikan tentang
ini keharusan berbuat baik kepada budak ini, di antara sahabat ada yang apa? Memberikan pakaian kepada budak sebagaimana yang dipakai oleh sahabat tersebut. Makannya budak itu juga sama dengan makannya dia. Luar biasa, ya. Tidak sebagaimana ajarannya orang-orang yang menuduh agama Islam, orang-orang kafir. Ketika mereka memiliki budak, maka budak yang ada pada mereka semau mereka untuk menyiksanya, untuk memberikan perintah yang melewati batas mereka, para budak. Tapi Islam tidak. Perbudakan dalam Islam berbeda dengan perbudakan yang ada pada orang-orang kafir. Kita lihat perbedaan keindahan agama Islam ini dibandingkan dengan agama-agama yang lain. Ya, meskipun ada budak, tetapi tidak sama dengan perbudakan yang ada di negeri-negeri kafir. Ya. Ini karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ihsan atas segala sesuatu. Menetapkan agar kita itu berbuat ihsan dalam segala sesuatu. Ya. Nah, ini tadi sebagian orang-orang yang disebutkan oleh Allah Ta'ala yang kita harus berbuat baik kepadanya. Yang Allah Ta'ala menyebutkan dari yang tertinggi terbesar haknya yaitu orang tua, sampai pun yang terendah di kalangan manusia yaitu budak. Ya. Dan ada manusia yang memiliki hak yang lebih besar daripada orang tua, yaitu siapa? Nabi Muhammad SAW. Maka kita juga harus berbuat ihsan kepada Nabi Muhammad SAW. Di antaranya apa? Yaitu kita menyempurnakan syahadat kita kepada Rasul Muhammad SAW. Kita mengakui beliau adalah utusan Allah Ta'ala, dan kita menyempurnakannya dengan mengamalkan konsekuensi syahadat tersebut. Kita beribadah hanya dengan aturan dan tuntunannya Rasulullah SAW. Ini berbuat ihsan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya kan? Taib. Ini dari kalangan manusia. Allah Ta'ala mensyariatkan kita untuk berbuat ihsan kepada manusia. Demikian pula kepada kalangan hewan, yang mereka juga termasuk makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Seperti disebutkan dalam hadis ini tadi, ya, apabila kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Apabila kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Seperti misalnya binatang yang dibolehkan untuk dibunuh, seperti apa, Pak? Tikus. Terus ular. Ya. Ya, macam-macam binatang yang dibolehkan untuk dibunuh, anjing. Ya kan? Apalagi? Cicak. Ya, terus kalajengking, ya kan? Akrab, kalajengking. Ini boleh dibunuh, ular tadi, ya. Maka berdasarkan hadis ini, ketika kita membunuh itu sebaik-baiknya, diusahakan yang terbaik cara membunuhnya seperti apa. Ya kan? Jangan disiksa. Ya, kadang orang itu nangkep tikus ini ya, pakai kandang yang perangkap itu, terus cara membunuhnya gimana? Dicelupkan ke air, ya kan? Ini nggak bagus. Karena itu termasuk menyiksa, walaupun tikus itu berhak dibunuh, tetapi apa? Rasulullah SAW telah mengatakan, idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kamu bunuhlah dengan cara yang baik. Juga termasuk cara yang kurang baik dalam membunuh tikus, yaitu kita memberikan racun tikus yang nggak langsung mati di tempat. Tahu ya? Racun tikus yang dimakan tikus itu kemudian tikusnya pergi kemana nggak tahu, baru mati. Sehingga apa? Hasilnya, akibatnya akan malah membuat susah. Karena apa? Baunya kemana-mana, ini tikusnya nggak tahu, tersembunyi. Itu kan kurang bagus juga. Hah? Apa itu maksudnya? Langsung mati ya. Langsung mati mudah-mudahan nggak masalah. Bagus insyaallah. Hah? Yang dibakar tikusnya? Oh, bukan kok. Ya insyaallah boleh, insyaallah. Nggak apa-apa. Yang larangan membakar itu kan langsung dibakar binatangnya itu. Tidak boleh. Ya, taib. Jadi gitu ya. Membunuh binatang yang boleh dibunuh itu juga dengan cara yang sebaik-baiknya. Termasuk juga membunuh manusia yang boleh dibunuh. Seperti contohnya tadi dalam peperangan, maka dengan cara yang sebaik-baiknya. Termasuk juga dalam masalah kisos. Kisos, orang yang membunuh kemudian dihukum bunuh. Ya kan? Para ulama mengatakan cara membunuh dalam kisos itu ya dengan cara dipenggal leher dari bagian belakang ini, karena itu yang paling cepat orang itu akan mati dalam kisos, ya kan?
Tidak dengan apa? Disetrum. Ada kan yang membunuh manusia, menghukum manusia dengan disetrum atau ditembak, itu juga kurang bagus sebenarnya. Ditembak. Kan kadang ditembak orang itu enggak langsung mati, ya kan? Masih merasakan sakitnya luar biasa. Tapi ketika dia dipenggal bagian tengkuk lehernya ini, itu akan langsung mati insyaallah taala. Jadi Islam ya, ketika dia menerapkan sebuah hukuman, maka dicari hukuman yang paling mudah, yang paling baik, gitu lah. Sehingga Islam itu menggabungkan antara keadilan dan keindahan. Keadilan yaitu orang yang membunuh itu tidak dibiarkan begitu saja hidup, tidak dihukum atau dihukum dengan yang tidak sesuai, setimpal dengan keburukannya, tidak. Tapi dihukum dengan cara yang adil. Ya, di samping itu dalam menghukumnya ini tidaklah dengan cara yang buruk, tapi dengan cara yang indah. Jadi menggabungkan antara keadilan dan keindahan. Nah, ya. Di antaranya di antara perkara yang menunjukkan keindahan dalam bersikap terhadap binatang adalah penyembelihan binatang. Di sini disebutkan, fa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah. Apabila kamu menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang terbaik. Ya. Di antara caranya adalah diasah dulu pisaunya setajam-tajamnya. Jangan sampai pisau yang masih tumpul itu digunakan untuk menyembelih. Susah di orang yang nyembelih, kasihan juga binatangnya. Kita kalau nyembelih dengan pisau yang tumpul kan kita sendiri susah, ya kan? Enggak segera selesai. Binatangnya juga kesusahan, kesakitan. Ya. Kemudian juga wal yurih dzabihatahu. Binatang sembelihan itu hendaknya dijadikan nyaman. Ya, di antaranya yaitu tidak boleh kita memperlihatkan pisau itu di hadapan binatang. Mengasah di hadapan binatang enggak boleh. Menyembelih teman binatangnya itu, maksudnya sesama binatangnya itu di hadapan binatang tersebut juga enggak boleh. Ya. Diusahakan kalau ada tempat ya di tempat yang lain atau kalau enggak ditutupi, ya. Agar binatang ini merasa nyaman. Ya, tidak stres. Ya. Sampai-sampai Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala ya menerangkan ketika menyembelih ya, kakinya itu jangan dipegang. Kenapa? Kalau kakinya dipegang itu akan bikin stres, tegang. Kalau kakinya dibiarkan ya, maka dia akan bergerak bebas dan merasa nyaman. Dan demikian cara menyembelihnya Rasulullah SAW sebenarnya seperti itu. Cuman terkadang kita itu ya kurang pede dalam hal tersebut, masih takut juga ya kan, sehingga dipegangi oleh rame-rame. Menyembelih seekor kambing dipegangi rame-rame. Kalau Nabi Muhammad SAW itu menyembelih seorang diri, caranya bagaimana? Yaitu bagian lehernya itu diinjak dengan kaki beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagian leher yang mengarah ke tubuhnya itu diinjak oleh kaki Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaki kanan beliau. Ya. Kemudian tangan beliau memegang kepalanya, ya, tangan kirinya kemudian disembelih. Sehingga kakinya itu ya dia dibaringkan kan? Kambingnya dibaringkan, kakinya itu kan enggak bisa menjejak kepada tanah sehingga dia cuma sekedar gerak-gerak gitu aja. Ya. Ini cara menyembelih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah menyembelih kambing. Ya. Dan demikian disampaikan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah di antara hikmahnya bahwasanya itu akan membuat kambing itu nyaman, ya, tidak merasa stres. Ala kulli hal yang jelas kita berusaha bagaimana dalam menyembelih binatang itu dengan cara yang sebaik-baiknya, ya, dengan cara yang sebaik-baiknya. Dan ini semua menunjukkan, menegaskan kembali tentang perkara yang pertama disebutkan dalam hadis ini, bahwasanya Allah Ta'ala mewajibkan kita untuk berbuat sebaik-baiknya terhadap semua makhluk Allah Ta'ala, meskipun itu terhadap binatang. Ya, saya tambah satu lagi hadis yang menguatkan hal ini, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya sampai mengampuni dosanya orang yang berbuat zina, ya, gara-gara orang tersebut memberi minum kepada anjing. Berbuat baik kepada seekor anjing, Allah Ta'ala ini bersyukur kepadanya dan Allah mengampuni orang tersebut. Kita ingatkan hadisnya ketika seseorang yang pelaku zina ini sedang berjalan, kemudian dia kehausan, dia dapatkan sumur, akhirnya dia minum dari sumur tersebut. Ketika dia keluar dari sumur tersebut mendapati anjing yang sedang kehausan seperti dia sebelumnya.
Sehingga dia merasa kasihan kepada anjing tersebut, akhirnya mengambilkan air ke sumur tersebut dan memberi minum kepada anjing, dan Allah Ta'ala berterima kasih kepada orang ini dan mengampuni dosanya. Masya Allah. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menginginkan kita untuk berbuat ihsan kepada siapa saja yang kita temui, sampai pun kepada makhluk yang bukan manusia, yaitu anjing ataupun binatang-binatang yang lain. Taib. Maka ini menunjukkan akan keindahan agama kita, dan ini mengharuskan kita untuk lebih bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, untuk kita mempelajari agama Islam dengan sebaik-baiknya, agar kita tambah kuat iman kita, tambah bangga dengan agama ini, dan tambah semangat di dalam melaksanakan amalan-amalan di dalam agama ini, karena kita tahu bahwasanya inilah yang terbaik bagi kita. Ya. Jadi ini hadis yang bisa kita baca pada malam hari ini, hadis yang ke-17 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang pada hadis yang ke-18. Kita akhiri, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.